Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Student, ketemu lagi dengan Misi Suci. Kali ini kita akan belajar mengerjakan latihan soal UAS atau soal untuk US, yaitu soal reading beserta pembahasannya agar kita menjadi paham tentang bagaimana cara mengerjakan soal reading. Kita berdoa dulu agar pembahasannya menjadi lancar. Kita mulai soal nomor 1. Ini ada teks berbentuk procedure tentang how to clean LCD screens. 1. Shake up the detergent and put it 15 to 20 away from LCD screen. 2. Spray on the LCD screen surface directly. 3. Cleanse gently using the fabric cleaners or brush. You can also do the following steps. First, spray the detergent on the fabric cleanser. Second, clean the LCD screen surface to make it as bright as a new one. Langkah pertama, kocok deterjen dan letakkan sekitar 15-20 cm dari layar LCD. Langkah kedua, semprot langsung ke permukaan layar LCD. Langkah ketiga, bersihkan dengan lembut menggunakan kain pembersih atau sikat. Anda juga bisa melakukan dua langkah berikut ini. Semprot deterjen dengan kain pembersih. Yang kedua, bersihkan layar LCD di permukaannya sampai menjadi mengkilat seperti baru lagi. Kita ke pertanyaan number 1. What is the purpose of the text? Tujuan dari teks tersebut. Kita tahu bahwa tujuannya yaitu untuk menginformasikan cara membersihkan layar LCD. Kita tinjau optionnya. A. To report the reader how LCD works. Untuk melaporkan kepada pembaca bagaimana cara kerja LCD. Tidak tepat. B. To illustrate what LCD is. Untuk mengilustrasikan atau menggambarkan bagaimana LCD itu. Tidak tepat. C. To describe about LCD. Untuk menggambarkan LCD, bagaimana LCD itu. Tidak tepat. D. To inform the readers the steps to clean LCD screen. Untuk menginformasikan kepada pembaca langkah-langkah cara membersihkan layar LCD. Ini sesuai dengan isi dari teks tersebut. E. To tell how LCD is. Untuk membicarakan atau untuk membicarakan LCD itu. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. To inform the readers the step to clean LCD screen. Untuk memberitahu kepada pembaca langkah-langkah cara membersihkan layar LCD. Nomor 1 sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan number 2. Masih tentang teks procedure. Kita baca dulu pertanyaannya. Sekarang number 2. What should you do to detergent first? Apa yang harus kamu lakukan terhadap deterjen pertama kali? Ini sesuai dengan tahapan pertama, yaitu shake up the detergent and put it. Kocok ya, kocok deterjen dan letakkan. Kita lihat pilihan gandanya. A. Spray it. Semprotkan. Tidak. Yang B. Clean it. Bersihkan. Tidak. Yang C. Mix it. Campurkan. Tidak juga. Yang D. Shake it up. Kocok. Ini sesuai dengan langkah yang pertama. Kemudian I. Burn it. Bakar. Tidak sesuai.
Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Sekarang tag yang kedua, bentuknya adalah announcement. Kita baca dulu. We are announcing today that we are bringing the milestone and evergreen brands even closer together. Effective as 5 December 2013. Our official name will be Green Mile West. The substitution of West in our name, replacing Cianjur, is the result of an agreement we reached with Cianjur Association following a protest over the original use of Cianjur in our name. We hope this doesn't create any confusion among our loyal customers. While this represents a change from our initial name introduction, it doesn't change the product we offer to our customers. Kita ke pertanyaan number 3. What is the aim of the writer writing the text? Aim sama dengan tujuan. Apa tujuan penulis menulis teks tersebut? Pada teks tadi disebutkan bahwa si penulis mengumumkan untuk mengganti nama Cianjur menjadi West. Kita lihat optionnya. A. To explain the definition of Green Mile West. Tidak masuk. Yang B. To announce the substitution of West. Yang B ini sesuai dengan apa yang ada pada teks. Sekarang yang C. To make sure the reader about the Green Mile West. Untuk meyakinkan kepada pembaca tentang Green Mile West. Yang D. To describe the definition of West. Untuk mendeskripsikan pengertian dari West. E. Untuk menekankan nama Cianjur. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. To announce the substitution of West. Untuk mengumumkan perubahan atau pergantian nama West. Number 4. Who issues the announcements? Siapa yang memberikan kabar itu tentang announcement atau pengumuman tadi? Kita ketahui bahwa yang mengirimkan atau yang memberi pengumuman tentang pergantian nama itu adalah dari pihak Green Mile West. Kita tinjau pilihan gandanya. A. Green Mile West Company. B. Green Mile West Customers. Para pelanggan Green Mile West. Yang C. The co-workers of Green Mile West. Para kumpulan atau sekumpulan pekerja Green Mile West. Yang D. The partnership of Green Mile West. Teman kerja atau rekan kerja dari perusahaan Green Mile West. Yang I. The loyal customer of Green Mile West. Yaitu pelanggan yang setia dari Green Mile West. Jawaban yang tepat adalah yang A. Green Mile West Company, dari perusahaan Green Mile West. Kita baca dulu dan kita terjemahkan agar tahu isinya sebelum kita masuk ke pertanyaan. Gunung Tujuh Lake is one of the many lakes in Kabupaten Kerinci, Jambi, Provinsi. It is an amusing tourist place to visit. The location of Gunung Tujuh Lake is in Kecamatan Kayu Aro. It is about 50 kilometers from Sungai Penuh to Pelopek Village by public transport. Then people climb and walk for another 4 kilometers or 2.5 hours. The lake is surrounded by steep
forest slopes, and 7 mountains. The highest peak of Gunung Tujuh Lake is 1,950 meters above sea level. The length of Gunung Tujuh Lake is 4.5 kilometers and the width 3 kilometers. Volcanic lake and the highest is Southeast Asia. The temperature around the lake is very cold. Beside waterfall, you can also find animals such as siamang, elephant, and bird. Gunung Tujuh Lake is really beautiful with spectacular scenery. Artinya, Danau Tujuh Gunung adalah salah satu dari banyak danau di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Ini adalah tempat yang menakjubkan untuk dikunjungi. Lokasi Danau Tujuh Gunung adalah di Kecamatan Kayu Aro. Ini sekitar 50 km dari Sungai Penuh ke Desa Pelopek dengan menggunakan transportasi umum. Kemudian orang-orang mendaki dan berjalan sejauh 4 km atau 2,5 jam. Danau ini dikelilingi lereng hutan curam dan 7 gunung. Puncak tertinggi dari Danau Tujuh Gunung adalah 1.950 meter dari atas permukaan laut. Panjang Danau Tujuh Gunung adalah 4,5 km dan lebarnya adalah 3 km. Ini adalah gunung vulkanik dan tertinggi di Asia Tenggara. Suhu di sekitar danau itu sangat dingin. Di samping ada air terjun, Anda juga bisa menemukan banyak binatang seperti siamang, gajah, dan burung. Danau Tujuh Gunung sangat indah dengan pemandangan yang spektakuler. Sekarang berlanjut ke pertanyaan number 5. The main purpose of this passage is to. Ini menanyakan inti dari teks, inti bacaan. Sudah kita terjemahkan bahwa teks itu tadi adalah mendeskripsikan tentang Gunung Tujuh Lake atau tentang Danau Tujuh Gunung. Sekarang kita tinjau optionnya. A. Describe waterfall in Jambi. A. Mendeskripsikan air terjun di Jambi. Tidak pas. B. Inform about steep forest in Jambi. Menginformasikan tentang lereng gunung di Jambi. Tidak. C. Explain volcanic lake in Jambi. C. Menjelaskan tentang danau vulkanik di Jambi. Tidak juga. Yang D. Describe Gunung Tujuh Lake in Jambi. Yang D. Mendeskripsikan Danau Tujuh Gunung di Jambi. Ini sesuai dengan isi teks. Yang I. Inform amazing tourist resort in Jambi. Menginformasikan tempat wisata yang menakjubkan di Jambi. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Mendeskripsikan Danau Tujuh Gunung di Jambi. Number 6. From the text can we infer that there are several animals in Gunung Tujuh Lake such as bla 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 bla. Dari teks bisa kita simpulkan bahwa ada beberapa hewan di Danau Tujuh Gunung, seperti pada teks dikatakan bahwa selain ada air terjun, kita juga bisa melihat beberapa hewan seperti siamang,
gajah dan burung. Ini pada paragraf terakhir. Kita lihat pilihan gandanya. A monkey, bird, and elephant. Monyet, burung, dan gajah. Tidak tepat. B elephant, birds, and tiger. Gajah, burung, dan harimau. Tidak tepat. C siamang, elephant, and monkey. Siamang, gajah, dan monyet. D siamang, birds, and tiger. Siamang, burung, dan harimau. I siamang, elephant, and birds. Siamang, elephant, dan burung. Ini yang I sesuai dengan yang ada pada teks, maka jawabannya adalah I. Well student, ini ada teks rumpang yang incomplete text. Kita disuruh atau diminta melengkapinya dengan kata-kata yang cocok atau yang benar menurut konteks kalimatnya. Henry and Mary had just got blah 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 and everybody was enjoying their wedding party. Henry dan Mary baru saja bla 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 dan semua orang menikmati pesta pernikahannya. Kita lihat pilihan gandanya. A married artinya menikah. B excited artinya senang, menyenangkan. C pleasure artinya juga senang, menyenangkan. D menikmati, enjoyed itu menikmati. E satisfied itu puas atau memuaskan. Berarti kata yang cocok adalah yang A married. Henry and Mary had just got married and everybody was enjoying their wedding party. Artinya, Henry dan Mary baru saja menikah dan setiap orang menikmati pesta pernikahannya. The next sentence. There was plenty to eat and plenty to drink. Tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Everybody is blah 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 very cheerful. When a very thin young man came into the room. Setiap orang bla 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 riang gembira ketika seorang laki-laki yang bertubuh kurus datang ke ruangan itu. Kita lihat optionnya. A enjoying menikmati. B changing merubah. C turning itu berputar atau berubah juga. D getting mendapatkan atau mendapati. E having mengalami. Di sini kita hanya membutuhkan kata bantu ya. Karena belakangnya adalah very cheerful, itu adalah keterangan. Maka kita membutuhkan kata having. Maka jawaban yang tepat adalah yang E, having. Kita terjemahkan. Everybody is having very cheerful when a very thin young man came into the room. Semua orang riang gembira ketika seorang laki-laki yang bertubuh kurus datang ke ruangan itu. Selanjutnya, he looked at Mary blah 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 and accusingly, walking slowly toward her, kissed her lovingly and said, "Why did you do it?" Dia memandang Mary dan bla 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 menuduhnya, berjalan dengan pelan ke arah si Mary, kemudian memeluknya dengan penuh cinta dan berkata, "Mengapa kamu melakukan ini?" Kita tinjau optionnya.
Yang A, happily, dengan bahagia, tidak cocok. Yang B, sadly, dengan sedih. Yang C, angrily, dengan marah. Yang D, joyfully, dengan senang. Yang E, cheerfully, dengan riang gembira. Kata yang cocok, yang pas adalah yang B, yaitu sadly. Kita masukkan kata itu ke kalimat. He looked at Mary sadly and accusingly, walking slowly toward her, kissed her lovingly and said, "Why did you do it?" Artinya, dia memandang Mary dengan sedih dan menuduhnya, berjalan dengan pelan ke arah Mary dan memeluknya dengan penuh cinta dan berkata, "Mengapa kamu melakukan ini?" Kita melanjut ke sentence selanjutnya. Then he walked to the blah 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 and disappeared. Nobody had even seen the young man before, not even Mary. Kemudian dia berjalan ke arah bla 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 dan hilang atau menghilang. Tak seorang pun yang tahu tentang laki-laki itu sebelumnya, dan begitu juga Mary. Kita tinjau pilihan gandanya. A, table, meja, tidak cocok. B, room, ruangan, tidak cocok. C, door. Yang D, house, rumah. Door artinya tadi pintu. E, garden, kebun. Maka kata yang cocok adalah door, pintu. Then he walked to the door and disappeared. Dan kemudian dia berjalan ke pintu atau ke arah pintu dan menghilang. Well student, kita lanjut ke teks berikutnya. Ini ada teks berbentuk analytical exposition. Dibaca dulu. While facts have lately acquired a bad image, one should not forget how essential they are. Artinya, meskipun lemak itu dianggap sebagai hal yang buruk, tetapi satu yang harus diingat bahwa betapa pentingnya lemak itu. Fat provides the body's best means of storing energy, a far more efficient energy source than either carbohydrate and protein. Lemak menyediakan sarana terbaik bagi tubuh untuk menyimpan energi. Sumber energi yang jauh lebih efisien dibanding energi yang lain seperti karbohidrat atau protein. Mereka bertindak sebagai penyekat melawan dingin atau bantalan terhadap organ dalam dan juga sebagai pelumas. Tanpa lemak, energi tidak akan punya cara untuk memanfaatkan vitamin larut. Lebih lanjut lagi, beberapa lemak mengandung asam lemak yang mengandung faktor pertumbuhan yang diperlukan dan membantu pencernaan makanan lain. Sekarang ke pertanyaan nomor 11. The passage of the text is, passage, pesan, sama saja menanyakan inti bacaan. Inti dari teks tersebut adalah, telah kita ketahui tadi bahwa intinya adalah peranan lemak untuk tubuh atau pentingnya lemak untuk tubuh atau manfaat lemak untuk tubuh. Mari kita tinjau optionnya. A, the benefit of fats. Benefit itu manfaat atau keuntungan. Jadi manfaat dari lemak. Yang B, body metabolisme. Metabolisme tubuh. C, some energy from fat. Beberapa energi dari lemak. D, the benefit of carbohydrate. Manfaat karbohidrat. I, the internal body, bagian dalam tubuh.
Jawaban yang tepat adalah yang A, the benefit of fats, manfaat lemak. Kita beralih ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 12. According to the text, we need fat because, artinya, menurut teks kita butuh lemak karena di situ diungkapkan atau dijelaskan bahwa lemak itu untuk energi itu melawan cool, melawan dingin. Kita lihat pilihan gandanya. A, without fat, energy would no way to utilize its soluble vitamin. Tanpa lemak, energi tidak akan bisa punya cara untuk memanfaatkan vitamin larut. Ini jelas-jelas sesuai dengan apa yang ada di teks. Kita lihat yang B. Fats make us suffer. Lemak membuat kita menderita. Yang B jelas tidak pas. Yang C. Fat is necessary to build our mind. Lemak diperlukan untuk membangun otak kita. D. Fat is frightening things. Lemak adalah hal yang paling menakutkan. E. Without fat, our digestion can grow easily. Tanpa lemak, pencernaan kita akan bisa berkembang dengan mudah. Di antara A, B, C, D, E, jawaban yang tepat, yang paling tepat adalah yang A. Without fat, energy would no way to utilize its soluble vitamins. Tanpa lemak, energi tidak punya cara untuk memanfaatkan vitamin larut. Sekarang kita berlanjut ke soal selanjutnya. Ini ada text explanation tentang earthquake atau gempa bumi. Kita baca dulu biasa, kemudian kita artikan dulu. Earthquake is violent shaking of the earth crust that may cause of the destructions of buildings and result from the sudden release. Artinya, gempa bumi, guncangan hebat pada kerak bumi yang menyebabkan kehancuran bangunan dan pelepasan tiba-tiba dari tekanan tektonik sepanjang garis patahan atau dari aktivitas gunung berapi. Gempa bumi adalah getaran yang dihasilkan di kerak bumi ketika batuan di mana regangan plastik telah terbentuk tiba-tiba pecah dan kemudian memantul. The vibration can range from barely noticeable to catastrophically destructive. Artinya, getaran yang bisa berkisar dari nyaris tak terlihat hingga sangat merusak. Earthquake can release energy of time greater than the world's first atomic bomb. Gempa bumi dapat melepaskan energi waktu yang lebih besar dari bom atom pertama kali di dunia. Kalimat selanjutnya, six kinds of shock wave are generated in the process. Two are classified as body wave, that is, they travel to the earth interior, and the other four are surface waves. The waves are further differentiated by the kind of motions they impart to rock particles. Primary or compression wave, P wave, and particle oscillating back and forth in the same direction as the wave are traveling. 6 jenis gelombang kejut yang dihasilkan dalam proses. 2 diklasifikasikan sebagai tubuh, yaitu mereka merambat melalui interior bumi. Dan 4 lainnya merambat melalui gelombang permukaan atau permukaan
Gelombang. Gelombang dibedakan lebih lanjut oleh jenis gerakan yang mereka berikan pada partikel batuan. Gelombang primer atau gelombang kompresi yang berosilasi bolak-balik ke arah yang sama dengan gelombang yang merambat. Whereas secondary or transverse shear waves impart vibration perpendicular to their direction to travel, always travel at higher velocities than S wave. So, whenever earthquake occurs, P waves are the first to arrive and record at the geographical research station throughout the world. Artinya, sedangkan gelombang geser sekunder atau transversal memberikan getaran yang tegak lurus terhadap arahnya untuk merambat. Gelombang P selalu merambat dengan kecepatan lebih tinggi daripada gelombang S. Jadi, setiap kali gempa bumi terjadi, gelombang P adalah yang pertama tiba untuk merekam stasiun penelitian geografis di seluruh dunia. Sekarang number 13 atau nomor 13. According to the text, how does the earthquake occur? Artinya, menurut teks atau berdasarkan teks, bagaimana gempa bumi itu bisa terjadi? Students, ini dijelaskan yaitu pada paragraf pertama, yaitu earthquake are vibrations produced in the earth crust when rock in which classic strain has been building up suddenly rupture and then rebound. Kita lihat pilihan gandanya yang sesuai dengan kalimat yang diberi tanda kotak itu yang mana? A. The earth crust smaller shaking and destruction. Ini bertentangan dengan yang paragraf pertama, yang kalimat pertama. Di situ ada violent shaking yang artinya goncangan besar. Sedangkan pada pilihan ganda adalah smaller, goncangan yang lebih kecil. Berarti yang A tidak tepat. Yang B, the earth crust doesn't release energy. Ini bertentangan dengan yang ada pada paragraf pertama baris terakhir, yaitu earthquake can release. Sedangkan pada pilihan ganda B, doesn't release. Berarti bertentangan, berarti tidak tepat. Kita berlanjut yang C. The earth crust generate vibration when rock in which elastic strain has been building up suddenly rupture and then rebound. Ini sesuai dengan paragraf pertama yang saya beri tanda biru itu. Kita lihat dulu yang D. The earth crust are not further differentiate the kind of motion. Pilihan yang D ini bertentangan dengan paragraf 2, yaitu pada kalimat the waves are further differentiated by the kind of motion. Sedangkan pada pilihannya are not further differentiated. Berarti tidak tepat. Yang I. Earthquake are not vibration produced in the earth crust. Ini juga bertentangan dengan paragraf pertama. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. The earth crust generate vibration when rock in which elastic strain has been building up suddenly rupture and then rebound. Ini sesuai dengan yang ada pada teks paragraf pertama yang saya beri tanda biru. Oke, student. Kita berlanjut ke number 14. What can we infer from the second paragraph? Paragraf kedua yang ditanyakan. Seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi bahwa paragraf 2 ini membicarakan tentang jenis-jenis getaran gelombang yang menimbulkan gempa bumi.
Sekarang kita lihat di optionnya. Yang A, the shaking of the earth is not dangerous. Getaran dari tanah tidak berbahaya. Tidak tepat. B, the earth's crust which has no build up suddenly rupture. Ini juga tidak tepat. C, the vibration of the earthquake destroy the environment. Getaran dari gempa bumi itu merusak lingkungan. Ini betul tapi tidak sesuai dengan simpulan dari paragraf kedua. Yang D, the kind of motion impact to rock particle. Nah, pada pilihan D ini kalimatnya sesuai dengan apa yang ada pada paragraf 2, yaitu macam-macam, ya. Macam-macam getaran yang ditimbulkan oleh gelombang. Sekarang kita lihat dulu yang I. The earthquake doesn't look like atomic bomb. Gempa bumi tidak sama dengan bom atom. Ini tidak sesuai dengan teks. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Number 15. What is the text about? Ini menanyakan topik atau isi dari bacaan. Telah kita terjemahkan bersama bahwa teks tadi itu menjelaskan tentang terjadinya earthquake atau gempa bumi. Mari kita lihat pilihan gandanya. Yang A, how waves occur. Terjadinya gelombang. Tidak tepat. How vibration happens. Yang B, terjadinya getaran. Juga tidak tepat. Yang C, how earthquake occur. Terjadinya gempa bumi. Ini sesuai dengan isi dari bacaan atau teks. D, how to avoid earthquake. Bagaimana cara menghindari gempa bumi. Yang E, how to stop earthquake. Cara menghentikan gempa bumi. Jawaban yang tepat adalah how earthquake occur atau how earthquake happens. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Teks selanjutnya adalah tentang personality. Ini ada surat dari Sam untuk Nan. Kita baca dulu biasa, kemudian kita artikan. Dear Nan, we are having a great holiday here on the Gold Coast. Yesterday, we went to the movie world. When we got up in the morning, it looked like rain. After a while, the cloud disappeared, and it became a sunny day. We then decided to go to movie world. The first ride I went on Lethal Weapon. Next, I saw the Police Academic show. After that, I have lunch as I was really hungry. Meanwhile, Mom and Kelly queued for the Batman ride. About 1 o'clock, we got a light shower of rain, but it cleared up soon. We then went on all the other rides. It was a top day. See you when you get back. Love, Sam. Nan sayang, kami mengalami liburan yang menyenangkan di sini, di Pantai Emas. Kemarin, kami pergi ke dunia film. Ketika kami bangun di pagi hari, itu tampak seperti hujan. Setelah beberapa saat, awan menghilang dan
menjadi hari yang cerah. Kami kemudian memutuskan untuk pergi ke dunia film. Perjalanan pertama saya pergi ke senjata mematikan. Kemudian selanjutnya saya melihat acara Akademi Polisi. Setelah itu saya makan siang karena saya sangat lapar. Sementara itu Ibu dan Kelly mengantri untuk naik Batman. Sekitar jam 1 kami diguyur hujan, tetapi tidak lama segera reda. Kami melanjutkan ke semua perjalanan. Itu adalah hari puncak kami di sana. Sampai jumpa saat kau kembali. Dari Sam. Well, student, kita melanjut ke question atau pertanyaan number 16. Who will be interested reading this letter? Siapakah yang akan senang membaca surat ini? Sudah dijelaskan tadi bahwa yang menulis surat adalah Sam, yang menerima surat atau ditujukan kepada si Nan. Berarti otomatis yang senang atau yang tertarik untuk membacanya adalah si Nan. Kita tinjau optionnya. A. Sam. B. Nan. C. Sam and Nan. D. Sam's family. E. Nan family. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu Nan. The next is number 17 atau 17. What can we infer from the text? Infer itu simpulan. Berarti apa yang bisa kita simpulkan dari teks? Yang A, Nan went on lethal weapon. Nan pergi ke senjata mematikan atau tempat penyimpanan senjata. Ini tidak tepat karena yang pergi liburan adalah Sam. Sekarang yang B. Sam went on lethal weapon. Sam pergi ke tempat senjata yang mematikan. Ini mungkin sesuai dengan teks, tapi ini tidak secara umum. Kita lihat yang lainnya dulu. C. Sam gave a news to Nan about his great holiday on the Gold Coast. Artinya, Sam memberikan kabar kepada Nan tentang liburannya yang menyenangkan di Pantai Emas. Ini adalah simpulan dari teks tersebut. Sekarang kita lihat yang D. Nan gave a news to Sam. Nan memberi kabar kepada Sam. Ini tidak tepat. Yang I. Sam and Nan went on lethal weapon together. Sam dan Nan pergi ke senjata yang mematikan bersama-sama. Ini juga tidak tepat. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Sam gave a news to Nan about his great holiday on the Gold Coast. Sam memberikan kabar kepada Nan tentang liburannya yang menyenangkan di Pantai Emas. Number 18. What is the main idea of the second paragraph? Main idea paragraf kedua adalah letak main idea adalah pada kalimat pertama setiap paragraf. Pada paragraf kedua, kalimat pertamanya adalah the first ride I went on lethal weapon. Kita lihat optionnya. A. Sam having lunch. Ini memang pada paragraf kedua tapi bukan kalimat utama. Yang B. Mom and Kelly queued for Batman ride. Ini juga pada paragraf kedua tapi bukan kalimat yang umum. C. It was a top day.
Ini pada paragraf terakhir. D. The first I went on Lethal Weapon. Yang kalimat yang D ini terdapat pada kalimat pertama paragraf kedua. Yang I. It looked like rain. Ini terdapat pada paragraf pertama. Maka jawaban yang pas adalah yang D. The first I went on Lethal Weapon. Pertama, saya pergi ke tempat senjata yang mematikan. Ini adalah ide pokok dari paragraf kedua karena terdapat pada kalimat pertama. Kita berlanjut ke number 19. From the text we know that Sam felt. Dari teks kita tahu bahwa Sam merasa. Ini ada pada paragraf pertama yang saya garis bawah. A great holiday berarti liburan yang menyenangkan. Kita lihat optionnya. A. Sad, sedih. B. Bad, buruk. C. Satisfied, puas. D. Bored, bosan. E. Annoyed, menjengkelkan. Maka jawaban yang pas adalah yang C. Satisfied. The next ada teks berbentuk naratif tentang Lake Toba atau Toba Lake. Kita baca dulu, kemudian kita artikan agar tahu isi dari teks tersebut. Once upon a time, there was a man who was living in North Sumatra. He lived in a simple hut in farming field. He did some gardening and fishing for his daily life. One day, while the man was doing fishing, he caught a big golden fish in his trap. It was the biggest catch which he ever had in his life. Surprisingly, the fish turned into a beautiful princess. He fell in love with her and proposed her to be his wife. She said, "Yes, but you have to promise not to tell anyone about the secret that I was once a fish. Otherwise, there will be a huge disaster." The man made deal and they got married, lived happily, and had a daughter. 4 years later, the doctor would help bringing lunch to her father out in the field. One day, his daughter was so hungry, and she ate his father's lunch. Unfortunately, he found out and got furious and shouted, "You damn daughter of fish!" The doctor ran home and asked her mother. The mother started crying. Val said that her husband had broken his promise. Then she told her daughter to run up the hill because a huge disaster was about to come. When the daughter fell, she prayed. Soon there was a big earthquake, followed by non-stop pouring rain. The whole area got flooded and became Toba Lake. She turned into a fish again, and the man became the island of Samosir. Kita artikan dulu. Danau Toba. Pada zaman dahulu, ada seorang laki-laki yang hidup di Sumatera Utara. Dia hidup di gubuk yang sederhana di ladang pertanian. Dia selalu berkebun dan memancing untuk kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, ketika dia sedang memancing, dia menangkap ikan mas yang besar di jaringnya. Ini adalah tangkapan terbesar yang pernah dia alami dalam hidupnya. Mengejutkan, ikan itu berubah menjadi putri cantik. Dia jatuh cinta kepada putri itu dan memintanya untuk menjadikan istri. Si putri itu berkata,
Ya, tetapi kamu harus janji. Tidak boleh mengatakan tentang rahasia bahwa saya dulunya adalah ikan. Kalau tidak, akan ada bencana besar. Laki-laki itu menyetujuinya dan mereka menikah, hidup bahagia, dan mempunyai satu anak perempuan. Beberapa tahun kemudian, anak perempuannya membawakan makanan untuk makan siang ke ayahnya di ladang. Suatu hari, anaknya sangat lapar dan dia memakan semua makanan ayahnya yang untuk makan siang. Sayangnya, ayahnya melihat dan ayahnya marah besar, kemudian berteriak, "Dasar anak ikan!" Terus anak itu lari ke rumah dan bertanya kepada ibunya. Ibunya langsung mulai menangis, sedih karena suaminya tidak bisa menjaga janjinya atau telah mengkhianati janjinya. Kemudian dia berkata kepada anak perempuannya, "Lari ke bukit karena akan ada bencana besar yang akan datang." Kemudian anak itu jatuh dan si putri itu berdoa. Tidak lama kemudian datanglah gempa bumi besar, diikuti oleh guyuran hujan yang tidak pernah berhenti, sehingga membanjiri semua areal di situ dan menjadi Danau Toba. Si putri kembali menjadi ikan dan laki-laki itu menjadi Pulau Samosir. Number 20. The main idea of the last paragraph is main idea atau ide pokok paragraf terakhir. Di situ kita mencari ide pokok itu harus pada paragraf yang dituju dan kalimatnya kalimat pertama. Di kalimat pertama itu ada a huge disaster was about to come. Bencana besar akan datang. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. A huge disaster was about to come and form a Lake Toba. Number 20. When the doctor fell, she prayed. Pada paragraf ke terakhir nih. The underline word refer to. She di sini menggantikan ibunya. Berarti jawabannya adalah B, the mother. Number 22 atau nomor terakhir. The man made the deal and they got married. The sentence means, kalimat itu artinya apa? The man made the deal. Itu kalimat yang saya garis bawah. Ini artinya bahwa the man itu menyetujui persyaratan dari si gadis tadi atau putri tadi. Maka jawaban yang tepat adalah the man agreed with the woman requirement, yaitu A. Laki-laki itu setuju dengan pertanyaan wanita itu. Demikian student, beberapa contoh soal reading untuk persiapan UAS atau US kelas 12. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.